Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya Ananda, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Ananda semua apakah sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Kalau sudah siap, ayo ya Ananda, kita simak videonya. Nah, jadi pembahasan kita pada kali ini berkaitan dengan akhlak tercela. Sifat tercela itu apa sih? Nah, Nanda, yang dimaksud dengan sifat tercela di sini adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak tercela yang akan kita pelajari dalam KD ini ada 5 macam. Yang pertama itu adalah hubud dunia. Yang kedua adalah hasad. Yang ketiga adalah ujub. Yang keempat sombong. Dan yang kelima adalah riya. Itulah sifat-sifat tercela dalam KD 1 ini. Tapi Ananda, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah akhlak tercela yang berkaitan dengan hubud dunia. Hubud dunia itu apa sih? Nah, hubud dunia yang dimaksud di sini adalah mencintai dunia ini dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat nanti. Inilah yang dimaksud dengan hubud dunia di sini. Contohnya gini loh, Ananda semuanya. Contoh hubud dunia itu, ketika tiba waktu sholat, kita itu tidak segera sholat. Tetap terus dan terus melanjutkan pekerjaan kita. Tidak ada waktu untuk ibadah. Nah, dan juga meraih segala cara untuk meraih dunia. Apapun cara, baik itu halal, haram, selalu kita gunakan cara tersebut untuk meraih kebahagiaan dunia kita. Nah, orang yang seperti ini termasuk kepada hubud dunia. Dalam Al-Quran itu dikatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ananda semuanya, ada loh beberapa hal yang menyebabkan orang itu menjadi hubud dunia. Yang pertama yang menyebabkan orang itu hubud dunia, menganggap dunia ini sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan akhirat nanti. Yang kedua adalah suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Apapun caranya, yang penting mereka mendapatkan harta. Baik itu punya orang, tanah orang. Kalau bermanfaat bagi dia, dia akan ambil itu. Dia akan ambil. Nah, yang ketiga adalah mereka kikir terhadap hartanya. Tidak rela hartanya itu terlepas dari dirinya. Dia itu tidak mau sedekah. Seandainya dia bersedekah itu takut loh hartanya itu akan berkurang. Yang keempat,
Yang menyebabkan orang itu menjadi hubud dunia adalah serakah dan rakus, serta tamak. Baik itu dari segi harta ataupun dari segi ilmu. Dia tidak mau membagi hartanya, dia tidak mau membagi ilmunya kepada orang lain. Yang kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya, sekarang mari kita lihat ya, apa sih dampak negatif dari perbuatan ini. Ini sangat berbahaya loh Anda semuanya, perbuatan hubud dunia ini. Di sini kita ambil 5 macam saja dampak negatif dari hubud dunia. Yang pertama, dampak negatifnya itu adalah cinta dunia akan membuat mereka lalai kepada Allah. Dia tidak ingat kehidupan akhirat nanti, sehingga dia tidak mau melaksanakan sholat, mengaji, ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, yang kedua, dampak negatif dari hubud dunia itu mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Wajar saja mereka goyah imannya, karena ilmu agamanya itu jauh sekali, sehingga imannya itu tidak kuat. Yang ketiga, dampak negatifnya itu adalah sebagai sumber penyakit. Sebagai sumber penyakit bagi dirinya. Cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya. Dan di dalam harta terdapat banyak sekali penyakit. Antara lain seperti penyakit yang ada pada harta itu adalah tamak, rakus, pamer, dengki, sombong, banyak sekali penyakit yang ada pada harta. Nah, mereka akan mengalami penyakit-penyakit ini. Yang kelima adalah membuat seseorang itu tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat nanti. Hal yang bermanfaat bagi kita di akhirat itu adalah amal ibadah kita. Kalau dia tuh hubud dunia, cintanya cuma kepada dunia, dia tidak memikirkan akhirat. Jadi hal-hal yang bermanfaat untuk dia di akhirat nanti nggak ada dilakukan ketika di dunia ini. Nah, jadi itu ya Anda semuanya, ada 5 macam dampak negatif dari perbuatan hubud dunia ini. Nah, Nanda, betapa bahayanya sih hubud dunia, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Maka kita harus menghindarinya dengan cara. Nah, yang pertama supaya kita itu tidak terhindar, supaya kita itu tidak terjangkit penyakit hubud dunia, yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Enggak abadi kehidupan dunia. Akan ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Kita harus ingat itu, sehingga kita bisa jauh dari sifat cinta dunia ini. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak mengingat kematian. Dengan kita mengingat kematian, kita akan ingat akhirat. Kita akan ingat alam yang nantinya ada hukum sebab akibat di sana. Yang ketiga, caranya adalah qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang kita miliki. Kalau kita sudah merasa cukup terhadap apa yang kita miliki, maka kita tidak akan memiliki sifat tamak, rakus, merasa kurang. Bisa hilang perbuatan itu.
dengan merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan bersyukur, ingat kepada Allah. Nah, yang keempat ini loh Ananda, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak nanti. Ini adalah kuncinya. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak nanti. Itulah 4 cara supaya kita itu tidak terjangkit dengan penyakit hubud dunia. Nah, setelah Ananda belajar dan melihat video ini, Ananda harus memiliki karakter. Yang pertama adalah muhasabah. Ananda harus memiliki karakter ini, muhasabah, bersyukur, tawadu, ikhlas, dan toleransi. Nah, jadi itulah materi kita untuk video kali ini yang berkaitan dengan hubud dunia. Kita akan kembali dengan video selanjutnya nanti yang berkaitan dengan hasad, ujub, sombong, dan ria. Selamat belajar Ananda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.